Peradaban benua Eropa, sebuah peradaban yang diisi oleh banyak negara yang mungkin banyak kita kenal sebagai negara-negara yang sangat maju di era modern ini. Eropa menjadi rujukan berbagai bidang seperti teknologi, perdagangan, budaya, ekonomi, politik, manufaktur, serta banyak bidang lainnya. Akan tetapi, sebelum menjadi Eropa seperti yang kita kenal sekarang, benua ini pernah memasuki sebuah masa kelam yang kerap disebut sebagai abad kegelapan. Sebuah abad di mana era keilmuan berjalan mundur ke belakang, literasi yang tak menentu, peran gereja yang terlalu dominan dalam pemerintahan, serta banyaknya praktik tahayul yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pun timbul juga beragam perang dan konflik, dan munculnya beragam wabah pandemi yang mengakibatkan tumbangnya jutaan nyawa manusia di daratan Eropa, hingga menurunnya suhu bumi yang mengakibatkan kegagalan panen secara global dan menyebabkan kelaparan dan kematian besar-besaran di daratan Eropa. Periode kelam tersebut berjalan tepat setelah kejatuhan Romawi Barat yang terjadi pada sekitar tahun 476 Masehi dan berjalan hingga abad ke-14. Namun, setelah abad ke-14, semuanya seakan sirna dan Eropa mulai menjelma sebagai peradaban maju dan menjembatani masuknya dunia ke dalam era modern atau abad modern. Lantas, timbul pertanyaan di benak kita semua, apa yang sebenarnya terjadi setelah abad ke-14? Bagaimana bisa Eropa yang sudah jatuh ke dalam lubang kegelapan sanggup bangkit dan menjadi peradaban maju yang membawa umat manusia memasuki era modern? Jawaban dari serangkaian pertanyaan tersebut adalah masuknya Eropa pada periode Renaissance, sebuah periode di mana terjadi serangkaian revolusi di berbagai bidang, utamanya setelah berakhirnya Perang Salib yang mempelopori terjadinya pertukaran budaya antara Timur dan juga Barat. Revolusi yang tak hanya berkutat pada bidang-bidang primer saja, namun juga pada bidang-bidang sekunder yang pada abad pertengahan kerap dianggap sebagai sebuah kesesatan bagi dogma beragama yang menggerogoti perkembangan manusia di tanah Eropa. Serangkaian revolusi tersebut menjadi sebuah pertanda masa keemasan peradaban Eropa dan menjadi babak baru bagi serangkaian hal-hal besar yang akan terjadi di kemudian hari. Lantas, bagaimana periode ini mulai berjalan? Siapa saja tokoh yang terlibat di dalamnya? Dan apa pengaruhnya pada perjalanan peradaban Eropa? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum memasuki periode Renaissance atau periode pencerahan, peradaban Eropa berada pada masa kegelapan atau dikenal juga sebagai The Dark Ages. Sebuah periode yang dimulai tepat setelah kejatuhan Romawi Barat yang terjadi pada tahun 476 Masehi dan menandai kekacauan di seluruh daratan Eropa. Kekacauan seperti perang yang berlarut-larut, kekuasaan gereja yang memaksa periode literasi terhenti, lesunya kegiatan ekonomi dan juga politik, maraknya praktik-praktik tahayul, hingga beragam wabah yang menyerang daratan Eropa, menjadi faktor terjadinya abad kegelapan ini. Salah satu wabah yang benar-benar memukul mundur peradaban Eropa adalah wabah Black Death, di mana wabah ini melanda Eropa pada pertengahan abad ke-14 dan memusnahkan hampir sepertiga populasi benua itu. Karena banyaknya korban jiwa manusia, ketersediaan tenaga kerja pun menurun dan berakibat melemahnya sistem feodalisme yang sebelumnya mendominasi. Ekonomi Eropa yang sebelumnya berbasis pertanian pun pada akhirnya mulai bergeser ke perdagangan dan juga manufaktur. Seiring dengan melemahnya sistem feodal, kota-kota pun berkembang menjadi pusat perdagangan yang memungkinkan kelas pedagang dan pengusaha kaya untuk bertumbuh. Kota-kota seperti Florence, Genoa, dan Venice menjadi pusat perdagangan dan juga perbankan di Eropa serta memiliki koneksi dagang yang luas hingga ke Timur Tengah dan juga Asia. Koneksi dagang inilah yang menjembatani pertukaran beragam ilmu, falsafat, budaya, politik, sains, serta banyak bidang lainnya. Setelah mengalami krisis besar selama beberapa abad yang diakibatkan oleh berbagai faktor, seperti perang dan juga wabah yang mengurangi populasi Eropa secara drastis, hal ini pun memaksa banyak masyarakat Eropa mulai mempertanyakan nilai-nilai lama dan pada akhirnya mempercepat pergeseran pandangan dan membuka jalan bagi inovasi dalam berpikir mereka. Bangkitnya kota-kota perdagangan, terutama di Italia seperti Florence, Venesia, Milan, dan Genoa, menciptakan kelas menengah baru, yaitu kaum pedagang dan juga pengrajin yang mencari pendidikan dan kebudayaan sebagai cara untuk menunjukkan status mereka. Kaum pedagang dan pengrajin serta pengusaha tidak hanya memperkaya kota mereka saja secara finansial, namun juga secara budaya dan seni. Dengan pertumbuhan ekonomi ini pun muncul pula sekolah-sekolah dan universitas yang mendukung pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan.
Dan hal ini pun juga didukung oleh fakta bahwa kejatuhan Bizantium oleh Kekaisaran Ottoman memaksa kaum-kaum terpelajar yang ada di Bizantium untuk melarikan diri ke kota-kota pusat Renaissance awal. Periode Renaissance awal didasarkan pada dua nilai dasar, yaitu humanisme dan juga rasionalisme. Humanisme adalah fondasi utama Renaissance yang mengubah cara pandang manusia terhadap dirinya sendiri dan juga alam semesta. Humanisme adalah gerakan intelektual yang memusatkan perhatian pada studi tentang manusia, budaya klasik Yunani dan juga Romawi, serta nilai-nilai individual. Berbeda dengan pandangan teosentris abad pertengahan yang menempatkan Tuhan sebagai pusat segalanya, humanisme menempatkan manusia sebagai pusat dunia. Para humanis seperti Petrarch dan Giovanni Boccaccio mempromosikan gagasan bahwa manusia memiliki potensi besar untuk berkembang dan bahwa studi tentang karya klasik dapat memberikan wawasan berharga tentang kehidupan manusia. Sementara rasionalisme dalam periode Renaissance awal adalah pendekatan pemikiran yang menekankan penggunaan akal sebagai sumber utama pengetahuan dan juga pemahaman. Pada masa ini, pemikir Renaissance mulai mempertanyakan dogma-dogma tradisional yang sebelumnya diterima saja tanpa kritik, terutama yang berkaitan dengan agama dan juga pengetahuan alam. Mereka percaya bahwa manusia memiliki kapasitas bawaan untuk memahami alam semesta melalui akal dan juga logika, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada otoritas religius atau doktrin kuno. Dalam konteks ini, para filsuf dan ilmuwan Renaissance awal mulai mengembangkan pendekatan ilmiah dan eksperimental yang berdasarkan pemikiran pada observasi empiris dan juga bukti rasionalis. Misalnya saja Nicolaus Copernicus dengan model heliosentrisnya yang menantang pandangan geosentris tradisional, serta Galileo Galilei yang mengandalkan pengamatan melalui teleskop untuk memperkuat penemuan-penemuan ilmiahnya. Selain itu, ada juga seniman seperti Leonardo da Vinci yang juga menggabungkan teknik observasi secara langsung dengan eksperimen untuk memahami dunia alam. Ia pun mempelajari anatomi, fisika, dan juga astronomi dan membuat sketsa yang terperinci tentang tubuh manusia dan menciptakan banyak desain mesin yang revolusioner. Metode ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, dan analisis kritis mulai bermunculan pada periode ini. Namun, semua itu masih berupa teori dan belum sepenuhnya dikembangkan hingga periode akhir Renaissance. Pengembangan teknik cetak oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan abad ke-15 pun adalah salah satu kemajuan besar lainnya. Penemuan mesin cetak memungkinkan penyebaran buku-buku dan tulisan-tulisan para pemikir Renaissance ke seluruh Eropa dan membuat pengetahuan lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang. Dan hal ini jugalah yang mendorong penyebaran gagasan-gagasan baru dan mendorong perubahan dalam pemikiran ilmiah, budaya, dan sosial di seluruh benua. Renaissance awal menjadi saksi lahirnya beberapa seniman besar seperti Giotto di Bondone, Masaccio, dan Donatello yang mengembangkan teknik baru dalam seni rupa serta inovasi penggunaan perspektif yang memberikan kedalaman dan kejelasan dalam karya seni. Perspektif ini pun pertama kali diperkenalkan oleh seniman dan arsitek Italia seperti Brunelleschi yang memungkinkan gambar-gambar tampak lebih realistis dan berbeda dengan gaya seni datar dan simbolis dari abad pertengahan. Gaya seni yang lebih realistis ini pun berfokus pada manusia dan dunia fisik dan bukan hanya kepada gambaran agama saja. Dalam bidang arsitektur, arsitek Renaissance awal seperti Filippo Brunelleschi mulai merancang bangunan dengan prinsip geometri dan juga simetris yang terinspirasi oleh arsitektur Romawi. Katedral Florence atau Duomo adalah salah satu contoh karya Brunelleschi yang paling terkenal dan menunjukkan penggunaan kubah besar yang terinspirasi oleh Pantheon di Roma. Penggunaan kubah besar ini pun tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis yang luar biasa, akan tetapi juga menunjukkan kembalinya minat pada arsitektur klasik yang ideal. Para filsuf Renaissance awal pun seperti Marsilio Ficino dan Giovanni Pico della Mirandola memperkenalkan pandangan baru tentang hakikat manusia dan alam semesta. Mereka menekankan potensi manusia untuk memahami dan mengendalikan dunia di sekitarnya dengan keyakinan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Seperti Pico della Mirandola dalam karyanya yang menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan juga potensi untuk membentuk takdirnya sendiri. Sebuah konsep revolusioner pada masa tersebut. Selain itu, Ficino juga menghidupkan kembali pemikiran Plato dengan menerjemahkan karya-karya filosofi Yunani ini ke dalam bahasa Latin dan membuatnya lebih mudah diakses oleh para cendekiawan di Eropa. Ia pun memperkenalkan gagasan tentang cinta platonis dan hubungan manusia dengan keindahan sebagai jalan untuk mencapai pengertian spiritual. Pengaruh dari filsafat ini pun tidak hanya berpengaruh pada pemikiran teologis saja, akan tetapi juga pada seni dan juga sastra yang mulai merefleksikan kompleksitas emosi manusia dengan lebih mendalam.
Dalam berbagai bidang sastra, periode Renaissance awal melihat kelahiran beberapa karya literatur penting seperti karya-karya Dante Alighieri, Petrarch, dan Giovanni Boccaccio. Dan mereka sebagian besar menulis dalam bahasa Italia dan bukan dalam bahasa Latin, yang membuat sastra lebih mudah diakses oleh orang awam dan mendorong pembentukan bahasa Italia sebagai sebuah standar baru. Serangkaian kemajuan tersebut pun juga didukung oleh para patron atau pelindung seni yang memainkan peran penting dalam mendukung seniman dan proyek budaya. Salah satu di antaranya adalah keluarga Medici di Florence, yang merupakan salah satu keluarga terkaya di Eropa, dan pada saat itu keluarga Medici merupakan patron utama yang mendukung seni dan juga budaya. Dukungan dari keluarga Medici memungkinkan seniman-seniman besar seperti Michelangelo dan Leonardo da Vinci untuk berkembang dan menciptakan karya-karya yang besar. Para pelindung ini seringkali memesan karya seni untuk menunjukkan kekayaan dan juga kekuasaan mereka, dan sekaligus mendukung penyebaran gagasan Renaissance. Pengaruh Renaissance awal tidak hanya terbatas di Italia saja, akan tetapi gagasan dan juga karya seni yang bermunculan dan mulai menyebar ke negara-negara Eropa lainnya seperti Perancis, Spanyol, dan juga Jerman. Perkembangan media cetak memudahkan penyebaran ide-ide humanisme dan karya-karya klasik yang diterjemahkan ke berbagai bahasa di Eropa. Dan pada akhir abad ke-15, hampir seluruh Eropa sudah mulai merasakan dampak dari perubahan budaya yang berasal dari Renaissance awal ini. Periode Renaissance tinggi terjadi pada sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16 dan merupakan puncak dari gerakan Renaissance yang awalnya muncul di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Periode ini pun kerap dikenal sebagai masa kejayaan seni dan budaya, di mana para seniman, arsitek, ilmuwan, dan pemikir mencapai pencapaian yang luar biasa dan memperkuat warisan Renaissance sebagai masa pembaharuan yang luar biasa dalam sejarah Eropa. Renaissance tinggi berpusat di Roma dan juga Florence dan menjadi pusat utama kreativitas dan juga inovasi di Italia. Setelah berkembang pesat di Florence pada Renaissance awal, fokus budaya bergeser ke Roma karena dukungan besar dari para paus seperti Paus Julius II dan Paus Leo ke-10 yang merupakan pelindung seni. Paus Julius II khususnya memiliki visi besar untuk mengubah Roma menjadi pusat budaya terbesar di Eropa, dan ia pun merekrut para seniman terbaik termasuk Michelangelo, Raphael, dan juga Bramante untuk bekerja di Vatikan. Para seniman Renaissance tinggi menonjol dalam keterampilan teknik dan juga inovasi artistik mereka. Mereka tidak hanya melanjutkan penggunaan perspektif yang diperkenalkan pada masa Renaissance awal saja, akan tetapi juga mengembangkan teknik chiaroscuro, yaitu penggunaan teknik kontras terang dan gelap, dan juga sfumato, yaitu teknik gradasi lembut antara warna yang memberikan efek realistis pada sebuah lukisan mereka. Mereka pun menggambarkan tubuh manusia dengan akurat, penuh detail, dengan proporsi yang indah dan dipengaruhi oleh studi mendalam tentang anatomi. Seniman-seniman seperti Leonardo da Vinci yang mengkombinasikan seni dan ilmu pengetahuan seringkali menggunakan teknik yang menggabungkan perspektif, anatomi, dan juga psikologi untuk menciptakan karya yang hidup dan memukau. Karyanya yang sangat tersohor seperti Mona Lisa dan The Last Supper merupakan karyanya yang sangat berharga. Seniman lain seperti Michelangelo serta Rafael Sanzio juga menggunakan teknik yang penuh dengan ketelitian dan juga keakuratan. Pada bidang arsitektur juga mengalami serangkaian transformasi dengan pendekatan yang menekankan pada proporsi, simetri, dan juga keteraturan. Para arsitek Renaissance tinggi kembali ke prinsip-prinsip klasik yang dipengaruhi oleh arsitektur Yunani dan juga Romawi kuno hingga sanggup menciptakan bangunan-bangunan yang mengedepankan keseimbangan dan juga keindahan proporsional. Para arsitek terkenal seperti Donatello Bramante yang sering dianggap sebagai bapak arsitektur Renaissance tinggi dengan salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu Basilika Santo Petrus di Roma. Ada juga Michelangelo yang juga mendesain bangunan-bangunan seperti Piazza del Campidoglio di Roma. Namun, tak berhenti hanya di bidang arsitektur dan seni saja. Perkembangan ilmu pengetahuan dan sains juga berkembang pesat selama masa periode ini. Pemikiran ilmiah berkembang pesat dengan banyak ilmuwan dan pemikir yang melakukan eksperimen dan observasi sistematis untuk memahami alam semesta. Mereka menggunakan metode yang lebih empiris dan mengandalkan observasi langsung daripada kepercayaan tradisional yang tidak teruji. Salah satu tokoh yang terkenal dalam astronomi adalah Nicolaus Copernicus yang pada akhir periode Renaissance mengembangkan teori heliosentris. Teori ini pun menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya dan bukan bumi. Ilmuwan lain seperti Andreas Vesalius yang terinspirasi dari ilmu kedokteran budaya timur, khususnya pada periode Abbasiyah, merevolusi ilmu kedokteran di Eropa dengan studinya yang mendalam tentang anatomi manusia. Ia menerbitkan De Humani Corporis Fabrica, yaitu sebuah buku anatomi yang penuh ilustrasi akurat tentang tubuh manusia.
Pada akhirnya, periode Renaissance tinggi meninggalkan warisan yang mendalam bagi dunia. Karya-karya seniman dan ilmuwan dari periode ini menetapkan standar baru dalam seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan juga filsafat. Pandangan baru tentang potensi manusia dan kebebasan intelektual yang dikembangkan selama Renaissance tinggi terus berpengaruh pada abad pencerahan dan era modern. Akhir dari periode Renaissance terjadi sekitar akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17 dan menandai transisi ke zaman barok di Eropa. Renaissance yang berawal dari Italia pada abad ke-14 dan mencapai masa puncaknya di seluruh Eropa pada abad ke-15 dan juga ke-16 berakhir ketika pengaruh seni, pemikiran, dan budaya yang berfokus pada kebangkitan klasik mulai mengalami perubahan signifikan. Beberapa faktor yang melandasi berakhirnya periode Renaissance diantaranya kemunculan reformasi Protestan, perang dan juga ketidakstabilan politik, perubahan ekonomi dan perdagangan, kematian tokoh-tokoh kunci Renaissance, hingga dimulainya periode barok. Gerakan reformasi Protestan dimulai pada akhir abad ke-16 oleh tokoh-tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin. Gerakan ini menentang kekuasaan dan praktik gereja Katolik Roma yang memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Eropa. Konflik agama yang terjadi akibat reformasi ini mengalihkan perhatian masyarakat dari aspek artistik dan intelektual Renaissance dan kembali ke isu-isu keagamaan dan juga politik seperti yang terjadi pada abad pertengahan. Di masa akhir Renaissance, daratan Eropa kembali diwarnai konflik politik dan juga militer yang kembali meluas di seluruh Eropa. Perang yang muncul dari ketegangan agama seperti Perang 30 tahun menyebabkan ketidakstabilan sosial dan juga ekonomi di masyarakat. Dalam kondisi ini, pendanaan untuk seni dan juga filsafat menurun drastis karena prioritas pun beralih ke pertahanan dan juga stabilitas politik. Selama Renaissance, Italia menjadi pusat perdagangan dan juga budaya. Akan tetapi, pada akhir periode ini, kekuatan ekonomi Eropa beralih ke negara-negara besar seperti Spanyol, Portugal, Inggris, dan juga Belanda. Penemuan rute perdagangan baru ke Asia dan juga Amerika menggeser pusat perdagangan dari Laut Tengah ke Samudra Atlantik, sehingga melemahkan kekuatan ekonomi kota-kota Italia seperti Florence dan juga Venesia. Periode ini kerap dikenal sebagai Age of Exploration. Periode akhir Renaissance juga ditandai dengan meninggalnya beberapa tokoh besar seperti Michelangelo dan juga Leonardo da Vinci yang memainkan peran sentral dalam seni dan juga pemikiran Renaissance. Tanpa kehadiran tokoh-tokoh besar ini pun, dorongan untuk mengeksplorasi gaya artistik dan pemikiran klasik mulai melemah. Dan pada akhir abad ke-16 dan juga awal abad ke-17, gaya seni dari arsitektur Baron mulai menggantikan gaya Renaissance. Barok yang dicirikan oleh gaya yang lebih emosional dan juga dramatis, berfokus pada penggambaran ekspresi dan spiritualitas yang kuat dan berlawanan dengan keseimbangan, rasionalitas, dan proporsi yang ditekankan selama masa periode Renaissance. Meskipun Renaissance secara formal berakhir, warisan intelektual dan juga budaya yang ditinggalkannya tetap sangat berpengaruh hingga masa kini. Akhir periode Renaissance menyiapkan landasan bagi perkembangan berikutnya dalam beberapa aspek. Banyak ide-ide rasionalisme dan juga humanisme Renaissance menjadi dasar bagi pencerahan yang berkembang selama abad ke-17 dan juga 18. Para pemikir pencerahan seperti Voltaire, Rousseau, dan Kant sanggup mengembangkan ide dan juga gagasan tentang kebebasan berpikir, hak individu, dan pemerintahan yang rasional, serta melanjutkan tradisi kritis dan analitis yang dimulai pada masa Renaissance. Metode ilmiah yang diperkenalkan oleh ilmuwan Renaissance seperti Galileo dan juga Copernicus berkembang lebih lanjut di akhir Renaissance dan memicu revolusi ilmiah. Tokoh-tokoh seperti Sir Isaac Newton dan Johannes Kepler melanjutkan eksplorasi ilmiah menggunakan metode empiris dan juga observasi yang pada akhirnya mengubah pemahaman manusia tentang alam semesta. Humanisme Renaissance juga pada akhirnya menekankan pentingnya pendidikan yang mencakup seni, sastra, dan juga filsafat klasik. Sistem pendidikan ini pun pada akhirnya diteruskan dan mempengaruhi kurikulum hingga periode modern sekarang. Hingga saat ini, banyak institusi pendidikan yang masih mendasarkan kurikulumnya pada model pembelajaran yang mencakup pemahaman luas tentang ilmu pengetahuan, seni, dan juga sastra sebagai warisan humanisme dari Renaissance. Dan periode Renaissance jugalah yang pada akhirnya mengubah cara pandang orang-orang Eropa. Dari mereka yang terpuruk akan keadaan, percaya pada hal-hal tahayul, hanya menuruti dogma agama tanpa pemikiran kritis, serta kemunduran dalam bidang seni, filsafat, dan juga sastra, menjadi masyarakat yang jauh lebih kritis dan berkembang dalam banyak bidang hingga masa modern kini.